Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan mengulang kembali dan melanjutkan materi kita terkait cerita pendek. Masih ingat kan? Bagaimana menulis cerita pendek yang baik? Bagus. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam menulis cerita pendek yaitu menentukan tema yang akan kita buat untuk cerita. Selanjutnya adalah menentukan tokoh-tokoh yang bermain dalam cerita kita. Ada berapakah tokoh tersebut dan bagaimana sifat-sifat mereka. Yang ketiga, buatlah rancangan atau timeline sehingga kita tidak bingung dalam menuliskan alur cerita yang akan kita buat. Dan yang keempat, gunakanlah atau tentukan sudut pandang yang akan kita buat dalam menulis cerita tersebut. Apakah kalian akan menentukan sebagai orang pertama yang bertindak langsung dalam cerita tersebut, ataukah sebagai orang ketiga, atau mungkin sudut-sudut pandang yang lain. Kalian bisa perbanyak referensi kalian dengan banyak sekali membaca buku, baik itu dalam buku konvensional ataupun di media-media online. Nah, pada kali ini ada beberapa tips yang Bapak berikan bagi kalian, yaitu terkait kesalahan-kesalahan yang sering sekali dibuat oleh para penulis dalam menulis cerita pendek. Apakah kesalahan itu? Ya, kesalahan tersebut adalah kesalahan penulisan, yaitu tidak sesuai dengan ejaan yang berlaku. Seringkali kita sebagai penulis ataupun Bapak atau juga kalian akan bingung. Mungkin ada kasus seperti kita sedang menulis di mana, di sana, di situ, di meja, atau di rumah saja, atau juga keluar, kepada, ke sana, ke situ, kemana lagi, ya, kita akan bingung. Apakah huruf di awalan kata depan di atau ke harus ditulis tersambung ataukah harus terpisah? Ya, seringkali kita harus bingung bagaimana menulis awalan di, apakah harus disambung ataukah harus terpisah. Sama juga dengan awalan ke, apakah ketika kita menulis ke sana apakah harus tersambung atau terpisah. Seringkali kita salah menulis tersebut. Kesalahannya adalah biasanya kita salah apakah itu baik itu menjadi kata depan ataukah sebagai awalan. Di sebagai awalan harus ditulis disambung, sama juga dengan ke. Tapi apabila itu berlaku sebagai kata depan, maka mereka harus tertulis terpisah. Dan banyak sekali fungsi-fungsinya yang bisa kalian lihat di materi pada buku kalian sendiri di halaman 79. Ya, bisa kalian buka di situ apa saja dan bagaimana penempatan awalan di dan awalan ke, dan kapan mereka harus dipisah dan kapan mereka harus ditulis disambung. Namun ada satu tips dari Bapak bagaimana dan supaya kalian tidak bingung lagi menulis awalan di dan ke dan kapan itu harus disambung ataukah dipisah. Rumusnya adalah di ranjang pisah, dicium melekat. Nah, mudah kan? Kita ingatkan lagi. Di ranjang pisah, dicium melekat. Di ranjang adalah menunjukkan kata tempat. Situasi bisa juga waktu atau saat kapanpun itu, sehingga ketika menerangkan tentang waktu dan tempat, maka di harus ditulis terpisah. Berbeda dengan dicium melekat. Nah, ketika dicium adalah sesuatu atau kata dari kata dasarnya cium, di mana itu adalah melakukan sesuatu yang aktif, sehingga di situ adalah berlaku sebagai awalan, sehingga di harus ditulis melekat. Ya, bisa kalian praktikkan seperti disapu, diminum, dimakan, atau mungkin dipeluk. Semuanya di harus disambung. Ya, jadi supaya kalian tidak bingung bahwa untuk awalan di dan ke gunakan rumus di ranjang pisah, dicium, melekat. Sekali lagi ingat, di ranjang pisah, dicium, melekat. Mudah kan? Nah,
Ingat, apabila kalian masih kebingungan atau mungkin butuh perbanyak materi, jangan ragu untuk memperbanyak referensi kalian. Baik itu mencari di media internet atau online, bisa kalian lewat pencarian di Google, atau mungkin juga kalian menambah materi dari media atau platform lain seperti di YouTube contohnya. Ya, jadi ingat, jangan malas belajar, perbanyak baca, dan semangat untuk menjadikan bangsa Indonesia ini bangsa yang maju dan berprestasi. Buatlah kado 100 tahun Indonesia menjadi 100 tahun yang membanggakan dan menuai kebahagiaan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya, Pak Rizky, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Tetap sehat, ya. Tetap jaga kesehatan, sering olahraga, dan banyak membaca. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.